Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran tematik hari ini. Sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anakku, hari ini kita akan belajar masih di tema 3. Kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Di video kemarin kita sudah membahas tentang iklan. Hari ini kita juga akan membahas iklan ya. Kalau kemarin bagian pertama, hari ini iklan bagian kedua. Baiklah, langsung saja. Nah, yang pertama adalah syarat iklan anak-anak ya. Yang pertama, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Ini syarat iklan yang pertama. Yang kedua, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Jadi bahasanya singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Ya, memiliki daya sugesti atau mempengaruhi orang yang membaca iklan. Yang keempat, teks iklan harus tepat sasaran. Jadi untuk siapa iklan itu dibuat, maka bahasanya harus tepat sasaran. Berikutnya, berdasarkan medianya, iklan dibedakan menjadi yang pertama adalah iklan media cetak, yaitu iklan yang dipublikasikan dengan media cetak. Contohnya apa? Koran, majalah, tabloid. Nah, ini contoh iklan media cetak yang dipublikasikan di koran, majalah, tabloid. Yang kedua, iklan media elektronik. Iklan yang dipublikasikan dengan media elektronik, misalnya televisi, radio, internet. Nah, kalian jika melihat televisi pasti banyak iklan di dalamnya. Kemudian radio, di internet apalagi banyak ya. Jika kita membuka satu web, maka di situ terdapat iklan. Selanjutnya anak-anak, iklan media cetak dibedakan lagi. Yang pertama, iklan kolom, yaitu iklan dengan bentuk yang lebih lebar hingga 1 kolom dan lebih tinggi daripada iklan baris. Jadi 1 kolom ya, 1 kolom ini lebih lebar dari iklan baris. Jika iklan baris ini iklan singkat yang hanya terdiri dari beberapa baris dalam sebuah kolom. Jadi ada kolom kecil, kemudian isinya hanya apa? Baris. Kalau iklan kolom masih bisa ada gambarnya. Kalau iklan baris biasanya hanya kata-kata singkat. Lanjutkan. Ini contoh iklan kolom. Nah, ini ada gambarnya. Misalnya iklan promo Suzuki R3 paket lebaran. Nah, ini mobil ya. Kemudian iklan turut berduka cita. Nah, ini contoh iklan kolom. Kemudian yang berikutnya adalah contoh iklan baris ya. Kalau iklan baris ini hanya kata-kata singkat dalam sebuah kolom kecil. Ya, ini. Jadi biasanya kata-katanya juga disingkat. Ini iklan baris. Lanjut anak-anak. Unsur-unsur iklan media cetak ya. Yang pertama judul iklan. Nah, yang kedua kalimat iklan. Ini kalimatnya persuasif, mengajak, membujuk, dan meyakinkan calon pengguna. Yang ketiga, terdapat gambar produk. Yang keempat, menampilkan juga keunggulan produk tersebut, ya. Yang kelima, harga produknya, ya. Harganya berapa? Nanti ditampilkan dalam iklan. 6. Nomor telepon
pengiklan dan alamat pengiklan. Ini biasanya terdapat dalam sebuah iklan media cetak. Nah, itu tadi ya, judul iklan, kalimat iklan, gambar produk atau produk, keunggulan produk, harga produk, nomor telepon pengiklan, dan alamat pengiklan. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik ya. Nah, ini yang pertama, jika iklan media cetak ini dapat dibaca atau dilihat berulang-ulang. Tapi jika media elektronik, iklan hanya sekilas, berlangsung saat itu saja. Nah, itu bedanya. Kemudian iklan dalam bentuk tertulis kalau media cetak. Kalau media elektronik, iklan bisa berbentuk audio atau suara dan audio visual, suara dan gambar. Nah, itu yang membedakan. Kemudian ditangkap dengan indera penglihatan misalnya atau dapat dilihat saja ya. Jadi kalau ini bisa dilihat saja kalau media cetak. Kemudian jika iklan media elektronik ini bisa ditangkap dengan indera penglihatan dan pendengaran. Jadi bisa dilihat, bisa juga didengar karena audio visual. Selanjutnya, iklan media cetak ini menyajikan gambar, diam, dan tulisan ya. Jadi gambarnya diam dan tulisan. Jika iklan media elektronik ini menggunakan gambar yang bergerak dan suara. Selanjutnya, penayangan iklan melalui koran, majalah, banner, poster, spanduk, dan tabloid. Jadi penayangannya hanya melalui media cetak, koran, majalah, banner, poster, spanduk, tabloid. Jika iklan media elektronik, penayangan iklan melalui radio, TV, dan internet. Itu tadi perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Paham ya anak-anak ya? Perbedaan antara keduanya? Nah, jika sudah paham, kita lanjutkan. Ciri-ciri bahasa iklan. Yang pertama, kalimat singkat dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Ya, bahasanya sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, bahasa yang digunakan menarik. Yang keempat, kata atau kalimat berisi kelebihan produk yang ditawarkan. Dan yang kelima, tulisan dan gambar menarik. Nah, ini ciri-ciri bahasa iklan. Bentuk-bentuk iklan. Nah, ini ada 3 bentuknya. Yang pertama, iklan komersial. Komersial itu apa? Nah, menawarkan barang dan jasa ya. Ini menawarkan barang dan jasa untuk dibeli ya atau digunakan. Contohnya iklan kosmetik, iklan mobil, iklan HP itu termasuk iklan komersial ya, bersifat barang dagangan ya, menawarkan barang dan jasa. Ini iklan komersial. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Ini jika iklan layanan masyarakat ini memberi penerangan atau pencerahan tentang suatu hal. Contohnya, menjauhi narkoba, kegiatan posyandu, iklan lingkungan hidup, ya, misalnya menjaga hutan, dan lain-lain. Ini merupakan iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, iklan sosial. Nah, iklan sosial ini meminta kepedulian khalayak tentang suatu keadaan. Contohnya, pemanasan global, pencemaran air, misalnya, atau wabah corona saat ini. Nah, ini bentuk-bentuk iklan. Ada iklan komersial, iklan layanan masyarakat, dan iklan sosial. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah pelajari tentang iklan. Tugasnya, nah, kalian membuat sebuah video iklan. Silahkan tawarkan produk atau jasa ya, bebas ya, semenarik mungkin ya. Silahkan kalian kirimkan ke wali kelas masing-masing via WA. Nah,
silahkan buat video iklan ya, produk, menawarkan produk atau jasa, silahkan. Nah, itu tadi anak-anak ya. Selamat belajar dan buat videonya kemudian kirim ke Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Ya anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.